3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian terjemah lafziyah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa melanjutkan kajian yang mana alhamdulillah yang minggu yang lalu kita sudah selesai membahas surat Al-A'la, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan bersama membahas di surat At-Tariq. Surat At-Tariq ada 17 ayat, yang mana malam hari ini kita akan mengkaji di ayat pertama sampai dengan ayat ke-10. Bapak Ibu jamaah kajian, marilah kita mulai dengan bersama mentahsin tilawah atau bacaan kita di surat At-Tariq ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Baik, di ayat yang pertama kita sama-sama melihat was-samaa'i. Di sini ada satu hukum disebut dengan hukum mad wajib muttasil. Kita sudah pernah membahas juga
apabila ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu huruf, satu kata, disebut dengan mat wajib muttasil. Maka panjangnya boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Yang jelas diupayakan harus panjang, melebihi panjang seperti mat tabi'i. Wat-tariq. Nah, diakhiri dengan qalqalah kubra. Maka kita pantulkan ada 5 huruf, baju di to dan qaf, ya. Kemudian di ayat kedua, wa ma adra. Nah, hukumnya berbeda, namun cara membacanya sama. Kalau di awal disebut dengan mat wajib muttasil, kalau yang kedua ini karena huruf hamzah itu beda dengan tidak sama satu kata dengan mim dan alif, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Cara bacanya sama. Kalau ini 4 harokat, maka di belakangnya juga harus 4 harokat, tetap harus istiqomah, ya. Wa ma adraka. Nah, ini juga qalqalah mat-tariq. Kemudian qalqalah di akhir, qalqalah kubra. Adapun qalqalah yang di tengah disebut dengan qalqalah sughra. An-najmus saqib, ya, disebut juga ada qalqalah jim yang bersukun. Di ayat keempat, in kullu. Nah, kalau di Quran Madinah, sekali lagi ketika bertemu dengan ikhfa tidak ada tanda sukunnya, ya, maka kita harus mengetahui kalau di Quran Indonesia insya Allah ada sukunnya. In kullu, kita harus samarkan. Kullu nafsillah, dimasukkan tanpa harus kita tahan. Nafsil lamma, ya, jadi jangan sampai ada kita tahan, bukan nafsillah, ini yang salah. Yang benar nafsil lamma, justru di mimnya yang harus kita tahan karena disebut dengan gunnah. Alaiha hafiz. Nah, yang sering terjadi kesalahan di ayat keempat yaitu di akhir hafiz. Nah, ini tidak boleh hafiz. Nah, karena ini bukan huruf dal tetapi huruf dha. Yang mana huruf dha ini kita upayakan jangan sampai kita tahan. Hafiz, lewat. Hafiz. Jadi jangan sampai kita tahan hafiz. Nah, nanti muncul qalqalahnya. Karena di ayat pertama sampai ayat ketiga kita temukan, bahkan ayat selanjutnya juga kita temukan huruf qalqalah di akhir daripada ayat-ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Namun di ayat keempat yang perlu jadi catatan, kita tidak boleh memantulkan. Selanjutnya di ayat kelima, fal yanzu, sama seperti tadi ingku. Nah, yanzu sama, ya, ikhfa hakiki. Yanzuril insa sama, yanzu insa sama bacaannya. Mimma khuliqa mimma. Nah, ini yang menjadi perbedaan, ya, adalah nun bersukun dan bertemu dengan mim, maka kita tahan 2 harokat, disebut dengan idgham bi gunnah. Ma indah, sama seperti tadi, insa indah, ya. Yang zu sama, ini hukumnya yaitu ikhfa hakiki. Yakhruju mimba, apabila ada nun sukun bertemu dengan ba, insya Allah sama di Quran Madinah maupun Indonesia ada tanda mimnya, artinya adalah kita harus tahan menjadi mimba, jadi dirubah, iklab namanya, dirubah menjadi mimba, ya, mim bainis sulbi wat taraib. Ronya panjang seperti panjangnya wassamai wat taraib. Jadi panjangnya sama. Ya, hukumnya pun juga sama. Inna, kita tahan lagi 2 harokat. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, kita panjang-panjang seperti panjangnya mat tabi'i.
Kemudian di ayat ke-9 yauma tublas sarair, sama. Taraib, sarair. Nah, ini disebut dengan mad wajib muttasil. Fama lahu minku, ya, minku sama tadi seperti insa, ya, sama ma inda, minku, ya, sama minku watiwa. Nah, ini yang perlu dicatatan, kuwa, ya, kuwatiwa, tiwa kita tahan 2 harokat. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Kalau tadi nun sukun bertemu mim ada tasdidnya, kalau ini tanwin ada waw tidak ada tasdidnya. Kalau di Quran Indonesia, insya Allah dua-duanya ada tasdid. Kalau di Quran Madinah, bisa jadi tidak ada tasdidnya. Ini yang menjadi perbedaan antara Quran Madinah dan Quran cetakan Indonesia. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di tarjamah lafziyah. Di setiap ayat kita akan bahas satu persatu. Was-samai, ya, was-samai wat-tariqi. Nah, kalau ada waw kemudian diikuti dengan kata benda atau kata waktu, ya, kemudian diakhiri dengan kasroh, ya, wad-duha, wal-laili, wan-nahari. Nah, ada di akhir kasroh, maka artinya adalah demi, wallahi. Nah, ini semuanya sama. Waw di sini, ya, waw di sini namanya wawul ataf, ya. Jadi waw artinya adalah bukan dan tetapi demi, ya. Was-samai, demi langit, wat-tariq, ya, at-tariq yaitu adalah yang datang, seseorang atau sesuatu yang datang waktunya adalah di malam hari, ya. Was-samai wat-tariq, dan demi langit dan demi at-tariq. Nah, nanti di akhir kita akan bahas at-tariq ini juga ada beberapa perbedaan dengan lail. Jadi al-lail itu malam hari, at-tariq itu sesuatu yang datang di malam hari. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Kalau wal-lail itu adalah waktunya, kalau at-tariq ini adalah sesuatu yang datang di malam hari. At-tariq. Kemudian wama adraka mat-tariq. Kemudian Allah setelah bersumpah tentang langit dan at-tariq, ya, yang datang pada malam hari, kemudian Allah mempertanyakan wama adraka mat-tariq, ya, seperti hal sebelumnya surat, ya, Al-Qadar, ya, kemudian beberapa surat yang lain kita sudah pernah membahas juga wama adraka mat-tariq. Apakah ma di sini, apakah adraka, kamu mengetahui, ya, ma at-tariq, apa itu waktu atau sesuatu yang datang di malam hari, ya. Yang terjadi di malam hari adalah, ini jawabannya, an-najmut tsaqib, yaitu an-najm. An-najm itu bintang, ya, nujum, ya. Nujum itu jamak daripada bintang. Kalau najmun itu adalah bintang. Najmu tsaqib, yaitu yang mana sifatnya as-tsaqib. Sifat dari bintang ini adalah cahayanya menembus. Nah, maksud daripada as-tsaqib itu menembus, maksudnya menembus alam, sehingga cahayanya itu terang benderang, bisa sampai ke mata kita. As-tsaqib yaitu yang menembus awan, bisa menembus zat yang ada di antara bintang dan mata kita sampai kita bisa melihat bintang itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Jadi tadi Allah sudah bersumpah tentang dengan langit dan at-tariq, kemudian Allah mempertanyakan ma huwa tariq, apa itu tariq? Ma adraka mat-tariq, an-najmus tsaqib, yaitu yang datang pada malam hari, itu bintang yang bersinar cahayanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah,
Nah, setelah Allah bersumpah, maka Allah pasti akan mempernyatakan pernyataannya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Nah, ini kalau kita artikan satu persatu mungkin tidak paham maksudnya. In itu adalah tidak atau jika tidak ada. In kullu nafsin jadi satu kata, setiap diri atau setiap jiwa, ya, setiap makhluk, ya, kullu nafsin lamma, ya, lamma melainkan atau kecuali, tidak ada, 'alaiha hafid, ya, 'alaiha baginya, bagi nafas ini, jadi tidak ada bagi setiap jiwa itu hafid kecuali hafid, yaitu hafid itu adalah penjaga, ya, pelindung. Jadi kalau kita bisa merubah secara konteks, ya, sesungguhnya setiap nafas itu, ya, tidak memiliki apapun, ya, tidak memiliki apapun kecuali lamma hafid, kecuali dia ada pemiliknya, yaitu penjaga. Di sini banyak pendapat daripada ulama tafsir, hafid ini adalah malaikat. Jadi kita tentu setiap manusia, setiap hamba Allah memiliki penjaga. Ada dua malaikat yang kita ketahui, ya, pencatat amal baik dan amal buruk. Artinya, ya, penjaga di sini bukan yang melindungi kita, tetapi penjaga di sini adalah suatu makhluk, yaitu malaikat yang ada selalu di dalam sekitar kita. Ya. Ini adalah pernyataan bahwasanya setiap manusia, kullu nafsin, itu semuanya pasti akan memiliki hafid. Namun dengan bahasa firman Allah, ya, bisa dibahasakan seperti ini. Kemudian fal yanzur. Nah, setelah Allah mempertanyakan, setelah Allah bersumpah tadi, kemudian Allah mempertanyakan tentang mahwa torik, apa itu torik, kemudian Allah menyatakan bahwasannya setiap manusia, nafas, setiap diri itu ada penjaganya, yaitu malaikat. Kemudian Allah memerintahkan, fal yanzur, ini perintah. Maka, ya, fal yanzuril insanu mimma khuliq, ya, maka lihatlah, maka hendaklah, jadi fa ini adalah maka, ada lam diikuti dengan dalam bahasa Arab disebut fi'il mudhari yang zuru, ya, maka fal yanzur, ini ri-nya ini sebenarnya sukun, ya, karena sukun itu bertemu dengan alif lam maka dibaca fal yanzuril. Nah, ya, fal yanzur, nah, aslinya adalah fal yanzur, jadi sukun, yaitu kata perintah, atau dalam bahasa nahwu fi'il amr namanya. Maka hendaklah memperhatikan manusia itu, al-insan, ini subjeknya. Al-insanu, kenapa subjek? Apa buktinya dia subjek? Karena dia menjadi dhammah. Jadi manusia hendaknya dia memperhatikan mimma khuliq. Ya. Mimma ini dari kata min dan ma digabung, mimma. Jadi mimma khuliq, dari apa, ya, khuliqo, manusia itu diciptakan. Jadi kita terkadang tidak sadar dan terkadang lupa akan diri kita bahwasanya manusia itu diciptakan dari apa. Jadi maka perhatikan, wahai manusia, dari apa manusia itu khuliqo, diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah berfirman selanjutnya menjelaskan khuliqo, manusia itu khuliqo diciptakan min, dari ma'in, ya. Jadi setelah min itu ada kata benda, maka menjadi kasroh. Min ma'in, ma'un artinya air, ya. Jadi diciptakan dari air, ya, tentu kita sudah paham, yaitu air mani. Jadi ada 3 macam air yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki dalam ilmu fikih. Ada mani, ada madi, ada
sani, ya, jadi mani ini adalah air yang suci, ya, jadi air suci. Kalau madi ini adalah air yang kotor, najis, ya. Ma'in, jadi ma'in dari air yang dafikin, ya. Ini sifatnya airnya dafik, jadi dafik ini terpancar, ya. Khuliqa mimma'in dafik, jadi manusia itu diciptakan dari air yang terpencar, ya. Jadi memancar yang ke segala arah, ya. Terpancar artinya sesuatu yang bisa berjalan ke segala arah, ya. Kemudian yakhruju mim bainis sulbi wat taraib, ya. Yakhruju kembalinya kepada ma' tadi, air, yang mana air itu yakhruju keluar min dari bainas sulbi, ya. Dari di antara sulbi. Sulbi itu adalah tulang punggung atau tulang belakang, pangkal punggung yang paling bawah namanya sulbi, ya. Wat taraib, ya. Taraib ini adalah tulang dada. Sulbu ini adalah miliknya laki-laki. Kalau taraib ini adalah miliknya perempuan, ya. Jadi air itu keluar dari tulang, di antara tulang punggung laki-laki dan taraib dan tulang dada perempuan. Ini ulama tafsir kita akan menjelaskan nanti di akhir tentang makna at-taraib. Kemudian innahu, ya, setelah tadi Allah menyatakan tentang penciptaan manusia, kemudian Allah menjelaskan manusia diciptakan dari ma, yaitu air mani yang terpancar ke segala arah. Innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya dialah Allah ala raj'ihi laqadir, ya, atas raj'ihi, apa saja yang telah dikembalikan, artinya yang sudah mati, raj'ihi, kembali kepada Allah, laqadir, ya, betul-betul dia berkuasa. Ya, makna dari ayat ini adalah tatkala manusia itu dihidupkan daripada diciptakan dari air tadi, air mani tadi, kemudian terciptalah manusia sampai dia lahir, sampai dia hidup, kemudian Allah menjadikan manusia itu kembali, ya, mati, dan kemudian dikembalikan lagi hidup setelah mati, laqadir, betul-betul Allah itu la, jadi ada kata penekanan laqadir, ya, benar-benar dialah Allah yang maha kuasa. Jadi tadinya hidup, tadi mati, kemudian hidup, kemudian mati lagi, terus kemudian dihidupkan lagi oleh Allah nanti di akhirat, ya, ini merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada hari itu, lanjutan daripada ayat ini, innahu ala raj'ihi laqadir, ini kuasa daripada Allah. Yauma tublas sarair, yauma yaitu pada hari itu, pada hari kiamat, tubla, tubla itu ditampakkan, ya, diperlihatkan. As-sarair, as-sarair itu dari kata sirrun, ya, sirir atau sirrun, artinya tersembunyi, ya. Sarair berarti hal-hal yang bersifat rahasia. Pada hari itu tubla, Allah menampakkan atau dibukakan, ditampakkan bagi setiap manusia as-sarair. As-sarairnya itu tubla, rahasia-rahasia pada diri manusia itu akan ditampakkan oleh Allah yauma, pada hari itu, pada hari pembalasan. Setelah Allah menyatakan tadi, maka Allah menegaskan fama lahu min quwwati wala nasir, maka, ya, malahu, ya, dia tidak memiliki, ya, dia manusia itu tidak memiliki atau mempunyai min quwwah, ya, dari kekuatannya pun tidak punya kekuatan untuk menahan tadi pernyataan atau kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik
dari dia hidup kemudian mati, manusia tidak punya kekuatan untuk bisa menahan itu. Ya, ketika sudah ajal mendekat, maut sudah datang, maka manusia tidak punya kekuatan untuk menahan maut tadi. Ya, kemudian termasuk juga dengan rahasia-rahasia yang tadi ditampakkan. Manusia tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan, ya, untuk bisa menangkal kehendak Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka tidaklah malahu, tidaklah si manusia tadi mempunyai mingkuwah daripada kekuatannya untuk menahan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala nasir, ya. Dan juga tidak ada nasir, penolong. Jadi siapapun tidak dapat mampu untuk menolong kecuali daripada amal-amal kebaikan daripada manusia itu. Baik Bapak Ibu, jamaah kajian rahimanillah, selanjutnya ada beberapa hadis dan firman Allah yang berkenaan dengan surat At-Tariq ayat pertama sampai dengan ayat ke-10 ini. Ya. Di asbabun nuzul At-Tariq ini merupakan sumpah, ya, yang Allah sumpah pada langit dan pada sesuatu yang datang pada malam hari, ya. Kalau dalam artian At-Tariq ini yaitu adalah al-ityan bil lail, ya, dalam bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang datang pada malam hari. Di hadis Rasulullah, di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, disebutkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan," jika kalian datang pada malam hari, maksudnya ketika seorang laki-laki itu datang dari safar pada malam hari, fala ya'tiyanna, jadi ada penekanan, jangan sampai, ya, jadi ada penekanan fala, jangan sampai diakhiri dengan tasdid, berarti jangan sampai kalian itu datang ahlahu, mendatangi istrinya, turukan, ya, sebagai seseorang yang datang pada malam hari. Ya, jadi jangan sampai ketika datang malam hari seorang laki-laki untuk ketika sudah safar kemudian malam hari itu datang mendatangi istrinya, artinya datang ke kamar istrinya setelah berpergian pada saat itu, ya, di malam hari, hatta tastahidda al-maghibah wa tamtashita asy-sya'isah. Ini adalah akhlak, ya, akhlak dari suami dan istri, ya. Sampai si wanita itu tastahidda, sampai wanita itu mencukur bulu-bulu kemaluannya dan menyisir rambut-rambutnya. Ya, mungkin kalau dulu tidak ada handphone, tidak ada WhatsApp, ya, tatkala kita suami itu datang ke rumah, ya pasti akan memberitahu, saya perjalanan malam hari ini, ya, tentu wanitanya sudah siap-siap, si istri sudah siap-siap untuk menyambut suaminya. Kalau dulu tidak ada, tentu ini adalah larangan pada saat itu. Ini juga sebagai akhlak atau untuk berumah tangga, bahwasanya sudah seorang wanita itu sudah mempersiapkan diri tatkala suami itu datang setelah safar, setelah berpergian, baik dia berpergian dalam rangka berperang pada saat itu atau berpergian dalam hal lainnya. Ini menjadi perbedaan antara lail dan turukan, ya, jadi lail adalah waktunya, sudah datang malam, waktu malam, dan jangan sampai kamu menjadi turukan, jangan sampai menjadi seorang yang datang kepada istrinya pada malam hari. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya setiap manusia itu memiliki penjaga, ya, juga dalam surat Al-Qaf, surat Qaf ayat ke-16 dan 18 disebutkan, laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma waswisu bihi nafsa. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan na'lam, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi tahu bagaimana apa isi hati kita,
Ya, semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya. Dan kami ya, lebih dekat padanya, pada manusia itu saat diciptakan, lebih dekat daripada urat lehernya. Ya, begitu melekat seorang malaikat itu berada dalam diri kita. Id yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatan, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Ada malaikat raqib dan malaikat atid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi qaribun atid. Ya, jadi tidak ada suatu kata pun yang diucapkan oleh manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ini ucapan saja, satu kata pun yang keluar dari lisan kita itu semuanya tercatat oleh dua malaikat tadi, baik di kanan maupun di sebelah kiri. Ini dalam surat Qaf ayat 16 dan ayat 18. Kemudian berkenaan juga tentang tadi Allah menjelaskan tentang hari kiamat, ya. Wa ma lahu min quwwatin wala nasir, ya. Yang mana pada hari kiamat itu akan ditampakkan semuanya, rahasianya akan dimunculkan, diperlihatkan, ya. Tatkala Allah berfirman, fa idza nufikha fis sur fala ansab bainahum yauma idin wala yatasaalun. Apabila sangkakala ditiupkan, maka fala ansab, maka tidak ada lagi pertalian keluarga. Ansab itu daripada nasab. Kalau kita bahasa kita nasabnya atau keturunannya, keluarganya. Fala ansab, maka tidak ada lagi keluarga bainahum di antara mereka yaumaidin pada hari itu, pada hari kiamat, wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya, tidak saling berkomunikasi pada saat datangnya hari kiamat, yaitu saat ditiupkan sangkakala. Artinya bagi seorang anak tidak akan pernah memikirkan orang tuanya, begitu pula dengan orang tuanya pada saat itu tidak bisa memikirkan anaknya. Juga di surat Abasa ayat 34 dan 30 sampai 36, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu manusia itu lari dari saudaranya. Yafirru itu lari terbirit-birit. Ya, yafirru. Kalau yajri itu lari yang kontinu, yang jelas, ya. Yang ada apa namanya? Ada space-nya jelas. Kalau yafirru itu terbirit-birit. Yauma yafirrul mar'u. Jadi mar'u itu manusia itu akan lari menghindari saudara-saudaranya, wa ummihi wa abi, bahkan ibu bapaknya, ya, tidak tahu mana ibu mana bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan istri, sahib jadi istri, dan wa bani, dan anak-anaknya. Ini gambaran pada saat kelak hari kiamat, yang dimana di situ akan ditampakkan bagaimana rahasia-rahasia kepada manusia itu sendiri, bahkan orang tuanya pun ya tidak mampu untuk bisa berkomunikasi dengan anak tatkala sangkakala itu ditiupkan. Baik Bapak Ibu jamaah kajian rahimani wakumullah, itulah tadi surat At-Tariq ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-10 sebagai gambaran bagi kita bahwasannya Allah sudah menetapkan, sudah mentakdirkan sebagaimana tadi ingkulu nafsin, jadi setiap manusia itu ada penjaganya. Maka kita harus sadari bahwasanya ya mungkin karena manusia itu memiliki nafsu, pasti memiliki kesalahan. Ya, kemarin sempat ada pernyataan atau pertanyaan kepada salah satu syekh, Hasim namanya, yang mana syekh ini merupakan keturunan orang Medan yang tinggal di Timur Tengah. Saat itu ada mungkin Bapak Ibu ngikutin tur di Indonesia,
ada seorang yang bertanya, ya Syekh, apakah mungkin seorang manusia itu tidak memiliki dosa atau memiliki kesalahan? Kata Syekh yang sangat mudah dan lugas untuk bahasa, bahwasanya manusia itu pasti memiliki kesalahan. Cuman Allah memberikan kesempatan, yaitu al-maghfirah, berupa permohonan maaf dan taubah. Itulah kunci daripada kita sebagai hamba Allah. Terkadang kita sebagai manusia merasa dosa kita banyak, atau mungkin kita selalu berdosa. Nah, tentu ini ada solusinya kita sebagai hamba Allah, dan Allah memberikan pernyataan bahwasanya Allah menerima segala taubat dan segala permohonan maaf dari hambanya. Maka Bapak Ibu, kita bersama semuanya bahwasanya di antara kita memiliki penjaga, ada penjaga, dan kita harus sadari bahwasanya itu mencatat segala amal perbaikan kita, amal baik kita maupun amal buruk kita. Maka kita harus sadari, termasuk Allah juga berfirman bahwasanya penciptaan manusia dari satu hal yang bagi kita itu sangat kotor atau sangat jijik, ya. Namun dari situlah penciptaan manusia, dan hingga nanti dimatikan oleh Allah dan dihidupkan lagi, itu merupakan laqadir, itu merupakan kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di ayat ke-9 dan 10, Allah menjelaskan, menekankan bahwasannya di akhirat nanti famalahu, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menahan segala kehendak Allah, wala nasir, tidak ada penolong siapapun kecuali amal ibadah dan amal perbuatan baiknya. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan pada kajian malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di ayat ke-11 sampai ayat 17 di minggu yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.